Nama saya Rina, umur baru 31 tahun, tapi status janda sudah saya sandang sejak 3 tahun lalu. Suami saya, Rahmat, meninggal karena kecelakaan kerja, meninggalkan saya sendirian dengan anak sematawayang kami, Dika, yang sekarang masih berumur 5 tahun. Dari luar, hidup saya kelihatan tenang. Bahkan sebagian orang bilang saya masih cantik dan menarik, tapi dalam hati saya sering merasa sepi. Maklum, janda muda, kadang ada perasaan rindu akan kehangatan yang dulu saya miliki. Tapi, ya, mau bagaimana lagi? Orang-orang di kampung ini masih banyak yang sok suci. Apalagi kalau berbicara tentang perempuan seperti saya. Makanya, setiap hari raya tiba, saya hanya fokus pada keluarga, memasak ketupat, sambal goreng ati, dan menyiapkan rumah untuk tamu yang akan datang. Tahun ini Lebaran jatuh di bulan April, dan seperti biasa, rumah saya ramai dengan saudara-saudara dari pihak almarhum suami. Di antara mereka, ada satu orang yang membuat saya terkejut saat pertama kali melihatnya. Raffi, ponakan jauh dari suami saya, yang baru pulang dari Jakarta setelah sekian lama. Dulu, terakhir kali saya melihatnya, dia masih bocah ingusan yang suka berlarian di kebun belakang. Tapi sekarang, astaga, bocah itu sudah tumbuh menjadi pria yang bagaimana ya? Sulit saya jelaskan tanpa merasa bersalah. Tinggi, kulitnya sawo matang, rahangnya tegas, dan matanya tajam. Apalagi saat dia tersenyum, duh, rasanya jantung saya berdebar tidak karuan. Saya tidak menyangka, Raffi malah lebih banyak mengajak saya mengobrol dibanding yang lain. Awalnya biasa saja, sekadar basa-basi tentang bagaimana kehidupan saya setelah kepergian suami. Tapi semakin lama, pembicaraan kami menjadi lebih dalam, lebih personal. Dia bercerita tentang betapa kerasnya hidup di Jakarta, bagaimana dia bekerja mati-matian untuk bertahan, dan bagaimana dia sebenarnya rindu dengan suasana kampung. Saya mendengarkan dia dengan penuh perhatian, tapi dalam hati saya mulai merasa ada yang aneh. Kenapa saya begitu nyaman berbicara dengannya? Kenapa tatapannya kepada saya seperti menyimpan sesuatu yang tidak seharusnya? Sore itu, setelah tamu-tamu mulai berkurang, Raffi duduk di teras rumah sambil menyeruput teh manis yang saya buatkan. Saya ikut duduk di sebelahnya. Angin sore sepal-sepal membuat suasana semakin adem. "Tante Rina, tidak kepikiran untuk menikah lagi?" Tanyanya tiba-tiba, membuat saya hampir tersedak teh yang baru saja masuk ke tenggorokan saya. Saya tertawa kecil, berusaha santai, tapi pertanyaan itu menyentuh sesuatu dalam hati saya. "Ah, mana ada yang mau dengan janda anak satu?" Jawab saya bercanda, tapi Raffi justru serius. "Kalau ada yang mau, bagaimana?" Saya menoleh, dan di sana, di balik tatapan matanya, ada sesuatu yang membuat dada saya semakin berdebar. Sejak saat itu, ada sesuatu yang berubah di antara kami. Saya mulai sadar bahwa Raffi sering mencari kesempatan untuk lebih dekat dengan saya. Entah itu saat di dapur, membantu saya mengangkat piring, atau sekadar duduk lebih lama di ruang tamu setelah semua orang bubar. Saya tahu ini salah. Saya tahu, usia saya lebih tua darinya, status saya juga janda, dan dia masih muda dengan masa depan cerah di depannya. Tapi bagaimana kalau hati saya tidak bisa berbohong? Bagaimana kalau kehangatan yang sudah lama hilang itu tiba-tiba kembali melalui seorang pria yang bahkan dulu saya anggap masih anak-anak? Malam itu, setelah semua orang tidur, saya masih duduk di ruang tamu, membereskan beberapa gelas yang tertinggal di meja. Tiba-tiba, Raffi muncul dari dapur, membawa 2 cangkir teh hangat. "Belum ngantuk, Tante?" Tanyanya sambil duduk di sebelah saya. Saya tersenyum, menerima teh yang dia berikan. Biasanya kalau lebaran begini, saya susah tidur. Masih kebawa capek seharian masak dan beres-beres. Jawab saya santai. Tapi entah kenapa, atmosfer di antara kami terasa berbeda. Lampu ruang tamu sudah diredupkan, hanya ada cahaya dari luar yang masuk melalui jendela. Raffi duduk lebih dekat dari biasanya, dan saya bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Saya pura-pura fokus menyeruput teh, tapi dalam hati, dada saya berdebar lebih kencang dari sebelumnya. Obrolan kami makin mengalir, dari sekadar nostalgia masa kecilnya di kampung, sampai dia mulai bertanya hal-hal yang lebih pribadi. "Tante kesepian gak selama ini?" Tanyanya, membuat saya terdiam sejenak. Saya menatap cangkir di tangan, berpikir apakah saya harus jujur atau menghindar. Tapi tatapan Raffi begitu serius, seolah menunggu jawaban yang sebenarnya. "Kadang-kadang," jawab saya akhirnya, dengan suara pelan.
Raffi tersenyum tipis, lalu meletakkan cangkirnya di meja. Kalau saya bilang sejak dulu saya selalu penasaran sama tante, gimana? Kalimat itu seperti petir yang menyambar hati saya. Saya menoleh kaget, tapi tatapan Raffi tidak goyah, justru semakin dalam. Saya tidak langsung menjawab. Ada banyak hal yang berputar di kepala saya. Ini salah, sangat salah. Tapi di sisi lain, ada sesuatu dalam diri saya yang merasa hidup kembali setelah sekian lama. Saya berusaha mengalihkan pembicaraan dengan tertawa kecil. Raffi bercanda ya? Dulu kamu masih anak-anak waktu saya pertama kali kenal. Ujar saya, mencoba meremehkan ucapannya. Tapi dia tidak tertawa. Saya udah bukan anak-anak, Tante. Saya tahu apa yang saya mau. Katanya dengan suara pelan namun tegas. Saya bisa merasakan napasnya yang hangat, dan jantung saya semakin tidak karuan. Saya seharusnya bangkit, menjauh, tapi tubuh saya seakan enggan bergerak. Keheningan di antara kami semakin tebal, dan saya mulai merasa sulit bernapas. Saya menelan ludah, mencoba mengendalikan emosi yang mulai bercampur aduk. Raffi tidak melakukan apa-apa, hanya menatap saya dalam-dalam, tapi tatapannya seakan menarik saya ke dalam dunia yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Kamu harus tidur, Raffi, kata saya akhirnya, berusaha mengakhiri situasi yang semakin berbahaya ini. Dia menghela napas, lalu tersenyum tipis. Oke, Tante. Tapi saya nggak akan pura-pura nggak merasakan ini, katanya sebelum akhirnya bangkit dan pergi ke kamarnya. Saya hanya bisa duduk diam, jantung masih berdegup kencang, dan entah kenapa, saya tahu ini belum selesai. Keesokan paginya, saya mencoba bersikap seperti biasa. Menyiapkan sarapan, menyapa keluarga, dan tetap tersenyum seolah tidak ada yang terjadi semalam. Tapi setiap kali saya mengangkat kepala, tatapan Raffi selalu ada di sana. Tidak mencolok, tapi cukup untuk membuat tubuh saya panas dingin. Saat dia mengambil piring dari tangan saya di dapur, jemarinya sengaja menyentuh jari saya sedikit lebih lama dari seharusnya. Saat dia berdiri di dekat saya, ada kehangatan yang terasa meski kami tidak saling bersentuhan. Saya mencoba menepi semua ini, meyakinkan diri bahwa ini hanya perasaan sesaat. Tapi semakin saya berusaha menjauh, semakin saya merasa ditarik ke dalam pesona yang sulit saya lawan. Siang itu, suasana rumah mulai sepi. Beberapa saudara sudah pulang, menyisakan hanya beberapa orang yang masih duduk santai di ruang tamu. Saya baru saja selesai mencuci piring di dapur ketika Raffi masuk dan berdiri di belakang saya. Tante capek? Suaranya terdengar pelan, nyaris berbisik di telinga saya. Saya tersentak sedikit, tapi tidak berani menoleh. Napasnya terasa di leher saya, begitu dekat, begitu intim. Biasa saja, jawab saya pelan, mencoba terdengar biasa. Tapi jantung saya berdegup lebih cepat dari sebelumnya. Tanpa sadar, saya menggigit bibir, merasa tubuh saya semakin panas. Kalau capek, istirahatlah. Saya bisa bantu di sini, katanya lagi. Dan saat itu juga, tangannya dengan ringan menyentuh pinggang saya. Hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat saya kehilangan kendali sejenak. Saya langsung menjauh, berpura-pura mengambil kain lap di meja untuk menutupi kegugupan saya. Tidak usah, kamu kan tamu, kata saya, berusaha terdengar wajar. Tapi Raffi tidak mundur. Tatapannya tetap mengunci saya. Ada sesuatu di matanya. Sesuatu yang membuat saya sulit berpikir jernih. Tante tahu nggak? Sejak kecil saya selalu penasaran, kenapa Om Rahmat bisa beruntung mendapatkan tante? Kata Raffi tiba-tiba. Saya menoleh kaget. Maksud kamu? Tanya saya, meskipun saya sudah bisa menebak kemana arahnya. Raffi tersenyum kecil, mendekat lagi. Sekarang saya paham kenapa. Tante bukan cuma cantik, tapi juga punya sesuatu yang bikin orang gak bisa lupa. Bisiknya, dan kali ini, tangan Raffi dengan berani menyentuh lengan saya, mengusapnya pelan seolah menunggu reaksi saya. Saya tahu ini salah. Saya tahu seharusnya saya menghentikan semuanya sebelum semakin jauh. Tapi tubuh saya seperti tidak mau bergerak. Ada kehangatan dalam sentuhannya yang membuat saya terbuai. Sesuatu yang sudah lama saya lupakan. Jangan, Raffi. Suara saya terdengar lebih seperti bisikan lemah daripada peringatan tegas. Tapi bukannya mundur, dia justru semakin mendekat. Hingga hanya ada beberapa senti jarak antara kami. Kalau tante benar-benar mau saya berhenti, saya akan pergi sekarang. Katanya, suaranya berat dan dalam.
Saya menggigit bibir, menatap wajahnya yang begitu dekat, merasakan debaran dalam dada saya yang semakin menggila. Saya tidak menjawab, dan itu saja sudah cukup bagi Raffi untuk mengerti. Tangannya naik ke wajah saya, jari-jarinya menyentuh pipi saya dengan lembut, seperti sedang menguji batas. Saya memejamkan mata sejenak, merasakan sentuhan itu, membiarkan diri saya terbawa dalam arus yang seharusnya tidak ada. "Tante terlalu lama sendirian," bisiknya di telinga saya, dan saat itu juga, saya merasa pertahanan saya benar-benar runtuh. Jari saya secara refleks mencengkeram bajunya, seolah menahan sesuatu yang tidak bisa dibendung lagi. Saya bisa merasakan detak jantungnya yang seirama dengan saya, panas tubuhnya yang semakin mendekat, dan dalam satu tarikan napas, saya tahu semuanya sudah berubah. Suara langkah kaki dari ruang tamu membuat saya langsung tersadar. Dengan cepat, saya menjauh, berpura-pura merapikan piring yang sebenarnya sudah bersih sejak tadi. Raffi menatap saya sejenak, lalu tersenyum kecil, seolah mengerti kalau ini belum saatnya. "Nanti kita lanjut bicara lagi, Tante," katanya pelan sebelum melangkah pergi. Saya hanya bisa berdiri diam, mencoba mengendalikan napas yang masih tersengal, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Tapi satu hal yang pasti, saya tidak lagi bisa menganggap ini hanya sekadar perasaan sesaat. Ini lebih dari itu, lebih dalam, lebih berani, dan saya tidak tahu apakah saya siap untuk menghadapi konsekuensinya. Sejak kejadian di dapur, suasana di antara saya dan Raffi semakin berbeda. Dia semakin berani, mencari kesempatan setiap kali ada waktu berdua. Tatapan matanya semakin tajam, sentuhannya semakin lama, dan saya semakin sulit menghindar. Malam itu, setelah semua orang tidur, saya keluar ke teras untuk mencari udara segar. Hati saya terlalu gelisah. Pikiran saya dipenuhi hal-hal yang tidak seharusnya. Tapi begitu saya berbalik, Raffi sudah berdiri di belakang saya. Sorot matanya gelap dan dalam. "Saya nggak bisa pura-pura lagi, Tante," katanya pelan. Saya mundur selangkah, tapi Raffi tidak membiarkan saya pergi. Tangannya mencengkeram pergelangan saya, cukup kuat untuk membuat saya sadar bahwa ini bukan lagi sekadar permainan. Jantung saya berdetak kencang saat dia menarik saya lebih dekat, hingga hanya ada sedikit jarak di antara kami. Saya nggak peduli apa kata orang. "Saya tahu ini salah, tapi saya nggak bisa berhenti," katanya, suaranya rendah dan serak. Saya menelan ludah, berusaha berpikir jernih, tapi aroma tubuhnya, kehangatan yang memancar darinya, semuanya menarik saya ke dalam situasi yang tidak bisa saya kendalikan. "Kita nggak bisa, Raffi," suara saya bergetar, tapi dia hanya menatap saya dalam-dalam, seolah menunggu saya menyerah. "Tante bisa bilang itu, tapi mata Tante bicara lain," bisiknya di telinga saya, membuat tubuh saya semakin lemah. Saya ingin melawan, ingin pergi, tapi tangan saya justru mencengkeram bajunya, seolah menahannya agar tidak menjauh. Saya tidak tahu siapa yang lebih dulu bergerak, tapi tiba-tiba napas kami bercampur, terlalu dekat, terlalu panas. Jantung saya seperti ingin meledak saat Raffi menyentuh wajah saya. Jarinya mengusap pipi saya dengan perlahan. "Tante," suaranya bergetar, seolah dia juga berjuang melawan sesuatu di dalam dirinya. Tapi sebelum semuanya semakin jauh, suara seseorang dari dalam rumah membuat saya tersentak. Saya langsung menjauh. Napas saya tersengal, tangan saya gemetar. "Besok saya pulang ke Jakarta," kata Raffi tiba-tiba, suaranya datar, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. Saya menatapnya. Dada saya terasa sesak. "Kenapa?" Suara saya hampir tak terdengar. Raffi tersenyum tipis. Tapi senyumnya itu lebih mirip luka yang tidak terlihat. "Karena kalau saya nggak pergi sekarang, saya nggak akan pernah bisa pergi," katanya sebelum melangkah masuk ke dalam rumah. Keesokan paginya, rumah kembali ramai dengan kesibukan. Saya mencoba bersikap biasa saja, seolah tidak ada yang terjadi. Tapi setiap kali saya melirik arah Raffi, dia hanya menatap saya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Seolah dia ingin mengatakan sesuatu, tapi memilih untuk diam. Saat akhirnya dia berdiri di depan pintu, siap pergi, dia menatap saya sekali lagi. "Hati-hati di Jakarta," kata saya dengan suara pelan, berusaha menahan semua emosi yang ingin meledak. Raffi tersenyum tipis, lalu tanpa peringatan, dia mendekat dan berbisik di telinga saya. "Kalau suatu hari Tante berubah pikiran, Tante tahu di mana mencari saya." Saat mobil yang membawanya pergi semakin menjauh, saya masih berdiri di depan rumah,
menatap debu yang berterbangan di jalanan. Ada sesuatu di dalam diri saya yang terasa kosong, seolah ada bagian dari saya yang ikut pergi bersamanya. Saya ingin percaya bahwa ini hanya sebuah kesalahan, sesuatu yang akan hilang seiring waktu. Tapi jauh di dalam hati, saya tahu itu tidak benar. Ini bukan sesuatu yang bisa dilupakan begitu saja. Saya tidak tahu apakah saya akan pernah mencari Raffi lagi, atau apakah dia akan kembali ke kampung ini. Tapi satu hal yang pasti, setelah Lebaran tahun ini, hidup saya tidak akan pernah sama lagi.